Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, baiklah sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah yang mulia ini, sejenak kita memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan Muharram pas pada 10 Asyura. Kita sering mendengar ketika Islam berganti tahun, maka disebutlah tahun baru Hijrah. Hijrah asal kata hajara, pindah. Apa yang harus kita pindah? Paradigma cara berfikir dari negatif menjadi positif, dari sedikit menjadi lebih baik. Arah itulah yang dimaksud dengan hijrah. Dari seluruh peristiwa-peristiwa, maka umat Islam ingin maju harus hijrah. Jadi berpindah cara berfikir dengan paradigma yang baru agar selama semua keinginan-keinginan Allah berikan lewat usaha jalan yang positif. Lalu kemarin 1444 Hijriah, sekarang berada pada posisi 1445 Hijrah. Lalu di dalam bulan Hijrah jadi disebut dengan 1 Muharram. Lalu dalam Muharram itu kita sering mendengar ada Tasu'a, ada Asyura. Tasu'a itu yaitu tanggal 9 bulan Muharram. Tasu'a maknanya 9. Jadi tanggal 9 bahasa lain. Itu sunat puasa. Hari keberikutnya namanya Asyura. Jadi Asyura hari ke-10 setiap tahun Islam pada bulan Muharram tanggal 10 Asyura. Ini ada 20 peristiwa yang terjadi di dalam hari Asyura. Ini mungkin yang harus kita pahami sehingga membuka pola pikir kita, cara kita bergerak, narasi yang kita bangun agar hidup kita selalu ada peningkatan. Peristiwa pertama adalah Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah itu di hari Asyura. Lalu Adam diturunkan dari alam surga ke alam dunia. Lalu Adam memohon ampun kepada Allah karena ada sedikit kesalahan, itu bahasa kita. Tapi kalau bahasa tauhid itu ada hikmah. Hikmahnya asbab Adam diturunkan ke alam dunia karena makan khuldi. Lalu Adam menangis bertahun-tahun. Kapankah doa Nabi Allah Adam alaihissalam diterima Allah? Juga hari Asyura. Lalu kita dengar peristiwa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh setiap hari membuat bahtera sendiri dia berbuat. Menyekun katanya gepeh labang, geuut but. Tiap urut tru urang dihina Nabi Nuh. Hai Nuh, pua kakak pegat nyan pane mungkin ia tru kena darat. Nabi Nuh sabar terus memahat bahteranya. Singkat cerita, Nabi Nuh alaihissalam tiba-tibalah air. Lalu terus air datang ke darat. Nabi Nuh berkata kepada putranya, wahai anakku, tolong naik ke bahtera ini. 80 manusia sudah naik ke bahtera Nabi Nuh. Apa jawab anaknya? Wahai ayah, tidak mungkin air begitu tinggi. Kalau air melebihi atap, saya akan naik lebih atap rumah. Kalau itu lebih akan saya naik ke tumbuh-tumbuhan yang tinggi. Wahai anakku, itu pun akan tenggelam. Tidak ayah, aku naik ke gunung yang tinggi. Wahai anakku, gunung pun akan tenggelam. Lalu air terus tiba, anaknya tenggelam. Peristiwa keselamatan Nuh dengan kaumnya itu peristiwa di hari Asyura. Lalu kita dengar peristiwa Nabi Yunus alaihissalam. 40 hari di dalam perut ikan. Nabi Nuh berdoa setiap hari. Nabi Yunus berdoa. 40 hari dalam perut ikan. Tidak ada jendela, tidak ada oksigen. Bahkan udip Nabi Yunus alaihissalam. Kapan Nabi Yunus lepas dari perut ikan? Juga hari Asyura.
Lalu kita dengar kembali bagaimana Nabi Ibrahim AS, kapan lahir Nabi Ibrahim? Hari Ashura. Lalu Nabi Ibrahim lahir di dalam kerajaan Raja Namrud. Ibrahim sendiri memperjuangkan agama Allah. Lalu Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala raja sembahan Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar Nabi Ibrahim. Lalu hari hanya Nabi Ibrahim setelah dibakar dalam kobaran api yang begitu tinggi, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Itulah ayat yang sering kita baca dan kita dengar. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kekuatan api yang panas menjadi dingin. Kapankah peristiwa ini terjadi? Juga di hari Ashura. Kita dengar peristiwa berikutnya ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun laknatillah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 50 Allah berfirman, wa idza faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aqraqnakum ala fir'aun wa antum tanzurun. Ketika Nabi Musa mengejar, ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, lalu Allah berfirman, wahai Musa, lemparkan tongkatmu ke depan, jadi jalan. Lalu di tengah laut hampir kedapatan. Allah kembali memerintahkan Nabi Musa, wahai Musa, lemparkan tongkatmu kembali ke belakang. Di belakang menjadi air kembali, jalan di depan masih utuh. Lalu Nabi Musa selamat. Kapan peristiwa ini terjadi? Di hari Ashura. Lalu ketika Fir'aun ini tenggelam, inilah yang perlu kita dalam kajian-kajian akidah. Ketika Allah menghendaki itu berbeda alam ini. Itulah ilmu hakikat namanya. Secara adat tidak mungkin Fir'aun itu utuh. Tapi sampai hari ini Fir'aun itu masih ada di piramid. Kalau kita datang ke Mesir, Laut Merah tempat kejadiannya Musa dengan Fir'aun Allah abadikan dalam Al-Quran. Tubuh Fir'aun Allah abadikan. Allah jawab dalam surat Yunus ayat 92 terhadap tubuh Fir'aun. Itu ahli arkeologi dari Perancis meneliti. Kenapa tidak busuk sedangkan tubuh semua lain hancur, tapi Fir'aun masih utuh? Allah jawab, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Wahai Fir'aun, hari ini aku awetkan badanmu, aku selamatkan badanmu, agar orang-orang setelahmu nanti mengetahui betul siapa dirimu sebenarnya. Apa kejahatan yang engkau lakukan terhadap Musa. Bahkan anda menuduh dirinya sebagai Tuhan. Allah abadikan dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita sekarang datang ke Mesir, itu ada piramid. Fir'aun itu bukan nama orang, itu nama kerajaan. Jadi kalau orang Mesir itu bilang Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3 sampai Ramses 10. Fir'aun yang kejadian dengan Musa dalam Al-Quran itu Ramses 2. Jadi Fir'aun 2. Jadi yang tubuhnya masih awet sekarang. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Tidak mungkin salah ayat Al-Quran. Surat Yunus ayat 92 tadi. Fal yauma nunajjika bibadanika. Inilah ahli arkeologi dari Perancis dan ilmuwan barat meneliti. Kenapa Fir'aun ini tidak busuk? Dipanggil semua tokoh-tokoh, para ilmuwan termasuk ahli agama. Kenapa ini tidak busuk? Dia pelajari tentang Injil, dalam Zabur, dalam Taurat, Holy Quran dalam Al-Quran. Sehingga ketika sampai pada sarjana muslim dia gampang menjawabnya. Wahai profesor, ini masalahnya sudah ada jawaban di Al-Quran yang kami imani. Holy Quran telah Allah menjawab dalam surat Yunus ayat 92. Dulu tidak ada kulkas, dulu tidak ada pengawet. Kenapa Fir'aun ini tidak busuk? Ini Allah kami yang menjamin dalam Al-Quran. Akhirnya Murul Bukhul ini masuk di dalam Islam dia. Beriman dia terhadap Al-Quranul Karim. Itulah Holy Quran. Nah, peristiwa demi peristiwa yang terjadi di dalam Al-Quran, lalu Allah abadikan di dalam sebuah syariat, syar'u ma qablana. Maka di dalam fikih sering kita temukan, kenapa sunat puasa hari Ashura, puasa hari Tasyu'a, untuk mengingat kembali sejarah-sejarah, historis-historis yang terjadi pada masa Nabi ke Nabi,
Itulah sebuah nilai solidaritas yang hidup di zaman ini untuk mengenang peristiwa para nabi dan kejadian hari H lewat puasa Asyura. Nah, makanya bagi kitanya sunat puasa malam, sunat bertaubat. Kenapa? Sebagai renungan, sebagai muhasabah apa yang telah terjadi di alam dunia ini. Baiklah, karena waktu tidak mungkin kita cerita semua, tapi paling tidak kita harus berpikir. Asyura itu adalah peristiwa-peristiwa terbesar ada pada hari Asyura, maka Allah mengabadikan ini lewat para rasulnya, termasuk Nabi Ayub alaihissalam. Begitu sakit yang parah dan derita. Pajan pulih Nabi Ayub? Pertanyaannya, orang Asyura. Nabi Ayub habis tubuh hikap leulat. Kemudoa li Nabi Ayub bertahun-tahun, berhari-hari kemudoa, ya Allah sembuhkan ya Allah. Kapan doa Nabi Ayub diterima Allah? Hari Asyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.